Seterusnya yang kami hormati Ketua RW 10 beserta seluruh Ketua RT yang berada di RW 10 yang hadir di Alhamdulillah ini. Seterusnya Bapak, Ibu, para ketua Kota Bandung Alhamdulillah, serta Ibu Bapak, Ibu yang tidak dapat kami serta satu persatu, dan tidak kami sebutkan nama yang tidak kami belas. InsyaAllah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, Ibu, mari kita teruskan kajian dan serial Tazkiyatun Nafs dengan kajian pada malam hari ini. Benarkah zikir pembersih dan perenang hati? Sudah berzikir, kok masih tidak tenang? Ada apa? Yuk kita ikuti kajiannya yang kami lakukan oleh Ustaz Dr. Sulaiman Umar. Pada Ustaz, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Udah makan malam? Belum. Kalau gitu kita makan rohani dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim dan muallimah, para ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, orang-orang tua kami, pemuka masyarakat, cerdik pandai, bak kata orang Melayu, datuk, datin, encik, cik, tuan dan puan. Ayah, bunda, bapak, ibu, abang, kakak, serta adik-adik, seluruh jamaah solat maghrib Masjid Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan ujung-ujungnya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini sudah di ujung-ujung bulan Syawal tahun 1444 Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah, satu di antara bulan perjalanan haji. Malam hari ini kita mengambil topik masih tematik lah, karena kita belum bahas kitab kan. Tapi temanya ringan-ringan, sedap-sedap ya Pak. Kita kasih tema, betul tak zikir itu membuat penenang hati? Karena dalilnya zikir itu penenang hati. Tapi udah berzikir kok nak tenang-tenang. Udah sampai 1000 zikir nak gak tenang. Malah tambah berzikir tambah tak tenang. Akhirnya disalahkan Allah Ta'ala. Awak dah zikir dah, salat malam dah, kok enggak juga? Gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menurut Syekh Jalaluddin rahimahumullah, Pak Jalaluddin ini belakang. Syekh Jalaluddin ini ada dua, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Jadi dia ada kitabnya, ada kitab Jalalain, Pak. Di Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, juga Syekh Jalaluddin An-Naqsyabandi, banyak yang nama Jalaluddin. Kata beliau, induk dari seluruh amal dalam agama ini,
solat syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Inti dari semua amal ini adalah zikir. Kalau dari semua itu tidak menghadirkan zikir, maka sia-sialah semua amal itu. Satu hari Nabi pernah ditanya oleh sahabat. Kalau tidak salah saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena dia ini kadamnya Rasulullah, pendamping Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat jihadnya? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat sedekahnya? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat puasanya? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat baca Qur'annya, puasanya, jihadnya, sedekahnya? Kata Nabi, orang yang berzikir kepada Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, hari ini banyak orang belajar Quran sibuk dengan sanad Quran. Betul? Betul Pak? Sibuk cari sanad. Sanad Quran. Sanadnya sampai kepada Rasulullah. Bagus. Kalau Qurannya bersanad sampai Rasulullah, harusnya solatnya juga bersanad sampai Rasulullah. Dan induk dari seluruh amal itu ternyata zikir. Ya kan, Quran itu adalah zikir, solat itu adalah zikir, zakat itu adalah zikir, sedekah itu adalah zikir, jihad itu adalah zikir. Kalau seluruh amal itu tanpa zikir, maka hadirnya akan menjadikan amal yang hampa. Mana buktinya? Dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Rabbnya dengan orang yang tak berzikir sama dengan orang hidup dengan orang yang mati. Maka ulama menyebutkan orang-orang yang, maaf, ini pakai lai pula ya, tapi tak apa-apa lah ya. Orang-orang yang berzikir itu orang Islam. Karena zikir itu nyebut nama Allah. Jadi kalau orang yang di luar Islam itu, di luar mengingat nama Allah, di luar menyebut nama Allah, di luar mengingat Allah, ia itu bangkai sedang berjalan aja cuma. Maka betapa banyak bangkai, Pak. Tahu Pak bangkai, Pak? Mayat tapi hidup. Yang hidup itu apa? Bangkai. Jasadnya saja. Tapi ruhnya tak ada. Kenapa? Karena tak berzikir. Sekalipun orang Islam. Sekalipun orang Islam, kalau amalnya tidak menghadirkan zikir, ujung-ujungnya amalnya satu, solatnya riya. Sedekahnya ingin disebut-sebut. Jihadnya ingin jadi pahlawan. Jadi ulama ingin dapat profesor, doktor, insinyur, gelarnya ulama. Habis semuanya kalau bukan karena Allah. Bu, tambah keras kaji Ustaz semenjak pulang umroh nih. Enggak. Kita ini memang untuk Allah aja lagi. Capek kita hidup 25, 60 tahun, 70 tahun. Sibuk ngumpul-ngumpul harta. Nak kemana? Apakah orang kaya itu disebut orang yang banyak hartanya dalam Quran? Bu, orang kaya itu di dalam Quran disebut yang kaya itu orang yang paling banyak hartanya atau yang siapa? Allah adalah maha kaya. Apa sifat dari maha kayanya Allah? Maha pemberi. Kalau ada orang kaya hartanya segunung, selaut, sebukit, sekota, seprovinsi, lalu tak berbagi, namanya bukan orang kaya, namanya bakhil dan kikir. Bahasa Minangnya sempilik kariang. Bahasa Melayu selak panjangnya pelokek. Lokek tu lokek. Lokek tu bahasa Melayu tapi diambil dari bahasa Minang, Pak. Kan lengket tu. Lokeknya bukan bahasa Melayu juga, lengket. Ndak mau tu dia aja punya. Itulah dia korun laknatullah alaih. Namanya bakhil.
Pak, boleh kita buka kaji ni? Boleh ya? Jadi kita ni memang induk dari amalan tu zikir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab memerintahkan dari seluruh perbuatan amal kita kepada Allah yang Allah suruh banyak-banyakkan. Banyak-banyakkan. Bukan pagi, siang, malam. Udah tu tengah hari. Udah tu sebulan sekali, setahun sekali. Tidak ada. Amalan yang mengikut napas selagi hayat di kandung badan adalah zikir. Mana dalilnya? Buka surat Al-Ahzab ayat 41. Siapa hafal, saya kasih 10 rial. Bu, ibu-ibu loh, 10 rial mau bu? Jangan buka Quran. Namanya hafal. Udahlah, tak apa, kapan-kapan je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahu azim. 4142. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru. Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru, kan jadi dipotong dia kan fi'il amalnya udzkuru. Hai orang-orang beriman, berzikirlah. Kayak mana Allah perintahkan? Zikran katsira. Berzikirlah yang banyak. Pertanyaan saya, banyak itu berapa, Pak? Adinda, banyak berapa? Tak teringat. Pertanyaannya, zikir kita udah tak teringat atau belum? Bu, banyak tuh 100 banyak tak, Bu? Banyak. Berapa jumlah napas kita dalam satu hari? Siapa pernah ngitung? Jumlah napas dalam satu hari berapa? Masa nak pernah dihitung? Sudah Allah kasih napas, masa nak pernah dihitung? Kita ngitung duit terus setiap hari. Hitung napas tuh semenit berapa kali? Pernah ngitung napas? Hitung ya Pak, dalam semenit. Rata-rata orang normal bernapas dalam semenit itu 11 kali sampai 15 kali. Kalau lebih dari itu dia stres. Sesak ongok namanya Pak. Tapi kalau orang tenang, bisa dalam 1 menit itu dia bisa bernapas 2 hingga 3 kali. Bapak Ibu tanya, Ustaz ngamalkan itu? Iya, pagi saya ambil waktu 15 menit khusus untuk melatih napas. Saya bernapas dalam 2 menit itu sekali. Bernapas dalam 2 menit sekali. Awalnya 20 detik sekali, naik 40 detik sekali. Lalu naik ke 2 menit sekali. Tahan 4 detik, lepaskan dia dalam 1 menit. Lepasnya pelan. Sambil baca salawat. Pelan. Itu rupanya oksigennya penuh ke dalam badan. Ada orang bernapas menahan lama, melepas cepat. Itu banyak oksigen masuk, tapi tak terolah oleh karbon. Tapi kalau oksigennya masuk banyak, tahan di perut, lepaskan pelan-pelan, sepelan-pelannya, selama-lamanya, sampai kita lagi menarik napas berikutnya. Itu oksigen tadi menghasilkan karbon untuk mengantarkan transportasi darah, transportasi oksigen untuk mengolah glukosa atau lemak menjadi ATP, adenosin trifosfat. Apa sampai ke situ ngajinya Ustaz? Karena zikir itu menyehatkan. Sakit 7 bulan itulah obat saya, Bu. Di pagi 15 menit. Nanti sore mau malam mau tidur 10 menit. Setiap hari dah jadi amalan badan. Kata Mbah Yai, kalau dapat setiap waktunya. Kamu bernapas 1 hari, bisa enggak di bawah 15 kali bernapas dalam 1 menit? Karena hewan yang paling panjang usianya adalah
kura-kura. Kura-kura bernapasnya Pak sekali paling sehari. Usianya bisa sampai 800 hingga 1000 tahun. Napasnya sedikit. Tapi dia sekali ngambil oksigen banyak. Kita, napas kita sedikit, ditahan, mati kita langsung. Manusia bisa tak bernapas hanya 3 menit. Bisa tak makan 3 bulan. Bisa tak minum 3 hari. Bisa tak bernapas 3 menit. Lebih dari 3 menit, koid. Balik kita ke gaji. Berapa jumlah napas kita rata per hari? Pernah hitung? Atau usah per hari? 15 kali bernapas dalam semenit. Berarti sejam berapa kali, Pak? Pakai kalkulator. Berapa, Bu? 90 kali dalam 1 jam. Bisa nak dalam 1 jam itu 90 kali kita nyebut la ilaha illallah? Atau 90 kali pula kita menyebut Allah? Oke. Dalam hitungan kesehatan, berdetak jantung kita rata-rata 60 hingga 80. Ambil pukul ratanya 70 saja. Dalam 1 menit, detak jantung. Tok, 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 tok. Sekarang detak jantung saya pakai jam detak jantung. Ini sedang ngasih kajian 107. Rata-rata detak jantung saya hari ini 63. Ini. Nak beli ini boleh. 63 laju detak jantung rehat. Rata-rata terendah 58, 123. Saat saya ngomong nih, letak jantung saya 80. 80 detak nadi. Tek, 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 tek. Kalau lebih dari 100, berarti kita sedang ada bekerja, stres, atau kita berbuat sesuatu olahraga. Dan detak jantung normal itu usia 200 detak jantung dikurangi jumlah usia tubuh, usia umur. Misalnya umur saya 45, 200 detak jantung dikurangi 45. Lewat dari itu putus jantung saya. Jadi usianya itu menurut kajian ilmu kesehatan. Kaitkan dengan ilmu zikir. Dan orang-orang yang paling tenang itu detak jantungnya adalah 50 hingga 70 atau 80. Kisaran detak jantungnya segitu aja. Lebih dari itu nadinya 100 itu stres. Itu naik tensinya itu. Kalau gelombang otaknya di bawah gelombang detak jantung yang di bawah 50 ngantuk dia. Kalau dia tak ngantuk, itu fokus tingkat kesadaran dalam. Dan itu hanya bisa didapat dengan zikir. Kesadaran dalam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jamin. Pertama Nabi katakan orang berzikir dengan tak berzikir itu mati dengan orang hidup. Bapak Ibu mau hidup atau mau mati? Kita ini kan mati itu namanya gerbang pintu untuk hidup selama-lamanya. Tapi ada orang yang mati sebelum mati. Artinya dia tak tahu jalan. Sehingga nanti ketika dia pulang tak dapat mau pulang ke mana. Maka tak ada amalan kecuali yang bisa mengiringi kebaikan kita adalah zikir. Dan zikir itu tidak bisa ria. Tidak bisa sombong. Tidak bisa dipamer-pamerkan. Karena zikir itu adalah kesadaran. Saya zikir 100.000 sehari. Untuk apa kita ngomong-ngomong sama orang? Tapi kalau sedekah masih bisa, Pak. Kalau salat masih bisa ditengok-tengok. Zikir itu untuk apa? Untuk menghadirkan kesadaran. Dan kesadaran itu adalah miliknya Allah. Ruhani. Maka hidupnya ruh itu mesti dengan zikir. Kalau tak berzikir, pasti ruhnya mati. Maknanya tak tahu makna yang hidup sebenar hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kata Allah, ala. Ala itu bahasa kitanya, oi. Tahu enggak kalian? Kita sama dengan diambil dari kata alaisa.
Bukankah gitu? Tahu nak Glenn? Woi, gitu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tahu nak, zikir itu menenangkan hati. Maka Allah katakan, hanya dengan mengingat Allah ini, ala bizikrillah, dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, akan tenanglah hati. Tapi ada orang berzikir tak tenang-tenang. Kenapa? Jawabannya ibu, bapak ibu mau tahu? Karena dia menyebut tapi tak tahu apa yang dia sebut. Dia berzikir, bahasa Arab zikir itu kan sebutan, Pak. Kenapa tidak menghadirkan ketenangan? Karena dia menyebut tak paham dia sebut. Hari ini apa yang paling menenangkan manusia kalau dia sebut dan dia paham makna yang dia sebut? Boleh izin saya minum? Bismillah. Minumnya zikir. Bismillah. Alhamdulillah. Bu, Pak, saya tanya. Apa sebutan yang disebut manusia kalau dia nyebut dan dia punya benda itu mendatangkan ketenang baginya, seolah-olah dia tenang betul dengan itu? Apa Dinda? Duit. Kalau dah nyebut duit, kenal kita. Duit. Bangun tidur, ingat duit. Zikir dia tu. Dia berzikir duit. Walaupun tak dilapaskan. Akhirnya zikirnya zikir khofi. Zikir khofi itu kan zikir paling dalam. Yang hanya Allah Ta'ala dan dirinya yang tahu yang paling tinggi nilainya. Tapi dia tak zikirnya ke Allah. Rupanya duit. Bangun tidur, langsung duit. Kata Imam Tabrani, siapa yang bangun paginya tidak mengingat Allah, dia tidak menunaikan hak-hak Allah, tapi dia menunaikan urusan-urusan keduniaannya, langsung teringat hak-hak selain Allah, maka Allah akan timpakan 3 penyakit besar dalam hidupnya. 1, sibuk yang tak pernah sudah. Jadi tanda orang sibuk tak pernah sudah itu, demi Allah itu bukan ahli zikir. Sibuk aja tak pernah sudah. Sibuknya itu bukan untuk agama. Ajak pergi ngaji tak sempat. Ajak pergi kajian silaturahim tak sempat. Tapi kalau o'ok sama ke WC pun sempat dah, Pak. Kencing sempat, o'ok sempat. Ke masjid tak sempat. Sekali ke masjid sekali cuma. Langsung jadi imam, lah jadi depan imam. Jadi jemaah di depan imam. Dikomatkan sama Pak Haji. As-salatu alal mayyit yarhamukumullah. Dah langsung depan imam. Sibuk tak pernah sudah-sudah. Yang kedua apa? Panjang angan-angan tak sampai-sampai. Jadi tulul amal. Panjang angan-angan cita-citanya banyak tapi tak sudah-sudah. Ada aja. Nak punya rumah 1, nak punya rumah 2. Nak punya bini 1, punya bini 2. Itu Bang Henry. 1 atau 2 Bang? Kak, 1 atau 2? 2. 1 aja kan? 1 Bang. 1 Pekanbaru, 1 Batam, 1 Temilahan, 1 Jakarta. Bu, dia tak apa-apa juga kalau untuk Allah Ta'ala. Ni ndak 1 aja tak habis. Nambahlah 1. Saya tak cerita poligami lah, kita cerita zikir. Punya kendaraan, punya mau 1 lagi. Dia kerjanya cuma numpuk-numpuk, tapi tak mendatangkan hadir kepada Allah. Numpuk, seolah-olah dia bahagia dengan yang dia tumpuk tu, Bu. Bahagia dengan harta tu. Tak ada, Bu. Ada orang punya harta, gara-gara harta tak bisa sholat dia, Pak. Pengalaman seorang profesor. Maaf, ini live ni. Apa-apalah ya nak. Mudah-mudahan bapak tu saya tak sebut namanya, tapi mudah-mudahan dia sadar. Zaman itu mobil terbaik tahun 95-96 tu Kijang Grand baru. Grand Extra. Solat Jumat lah satu kampus. Tak mau Pak Profesor tu solat Jumat sab pertama. Sengaja dia solat Isya itu di depan pintu masjid supaya mobilnya itu nampak. Supaya mobilnya itu nampak. Karena zaman tu mobil tu mewah tu Grand Extra tahun 96. Wah, pakai remote lagi zaman tu. Belum ada mobil remote lagi.
Mobil Bang Haji je belum pakai Grand Extra lagi, masih pakai Vespa kan itu. Walaupun kakak kerja Toyota ya. Kalau Grand Extra. Tanya, ngapa profesor tu duduk depan pintu? Dia takut mobilnya lecet. Solat dia fikir dekat mobil. La ilaha illallah, astagfirullah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga kita semakin banyak kita urusan dunia ni, susah masuk Allah Ta'ala dalam kepala kita. Sehingga kebesaran dunia masuk, akhirnya yang kita ingat, yang kita sebut adalah semua yang berharga menurut pandangan mata, yang berharga menurut ucapan lisan, yang berharga menurut pendengaran telinga, tapi tidak berharga menurut roh. Betul tak, Bu? Apa cerita orang? Sawit. Apa cerita orang? Emas. Apa cerita orang? Harta pangkat jabatan. Sejauh mana harga barang itu semua? Adakah di antara orang yang ngumpul itu ceritanya tentang Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kebun, Allah yang menurunkan hujan, Masya Allah, Subhanallah, keluar kalimat-kalimat itu semua. Pasti Allah akan tambahkan itu semua harta. Apa kata Mbah Yai? Mbah lagi ngapain? Saya WA kemarin. Lagi ngibah katanya. Masya Allah saya bilang. Ngibahin apa Mbah? Ngibahin Allah. Ngapain gibahin manusia? Mending gibahin Allah. Kalau gibahin Allah kan enak. Bu, pernah tak gibahin Allah? Kumpul ibu berlima tu gibahkan Allah Ta'ala tu. Memanglah Allah ni ya, diciptakannya kita jadi manusia. Coba kalau kita jadi kucing lu, macam mana ya? Wah, tentang ibu satu. Syukur kita, akhirnya kita gibahkan Allah. Apa yang hadir? Kebesaran Allah. Bahasa saya gibahkan Allah, Pak. Maksudnya tu mencerita-ceritakan ada. Kan Allah Ta'ala nggak mungkin kita sebut jelek-jeleknya kan? Nggak tahu kita menjelekkan Allah. Apa yang Allah kita jelekkan? Pak, sekali-sekali kumpul gitu tuh cerita tentang, ya usul cerita Anies Baswedan lagi, biar menang aja dia tuh ya. Tenang aja lah. Pokok cerita Allah Ta'ala. Cerita Anies gini. Kalau baik umatnya pasti baik pemimpinnya. Karena pemimpin itu kan wujud umatnya, masyarakatnya. Seperti apapun makar orang jahat, tapi kalau dakwah itu sudah baik, nanti Allah akan pilihkan. Wa yastakhlifannahum, dan Allah akan gantikan kekalipahan bagi mereka itu hadiah bagi orang-orang beriman. Allah akan tundukkan itu semua. Buka surah An-Nur ayat 55. Jadi pemimpin yang adil, yang alim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan pemimpin yang kita pilih. Masyarakat yang baik akan Allah kasih pemimpin yang baik. Kenapa pemimpin yang tak baik? Karena masyarakatnya tidak berzikir. Sampai sini paham, Bu? Paham. Kenapa zikir tadi belum? Ayo kita biar tak bolak-balik ini. Apa itu zikir? Zikir bahasa Arab, maknanya nyebut. Bahasa Melayunya nyebut. Makanya kita selalu kan, Pak, nyebut Pak, nyebut Pak. Lupa sudah disebut, tak tahu juga apa yang disebut. Tapi kalau pas giliran nyebut duit langsung tahu. Langsung duit, di mana dapat tu? Mana kata dia kan? Gitu. Tapi pas bilang nyebut Allah, santai aja. Allah, santai aja. Coba Bu Pak sebut Allah. Maka ketika orang sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang dia sebut itu masuk kebesarannya, seperti mana paham dirinya terhadap uang yang menyelesaikan masalah sakitnya, seperti mana paham dia uang yang menyelesaikan masalah hartanya, seperti mana paham dia duit yang menyelesaikan pangkat dan jabatannya. Hari ini orang pangkat pakai duit, jadi bupati pakai duit, yang anggota DPR pakai duit, mau sehat pakai duit, dia percaya duit itu besar. Syirik. Karena baginya duit adalah Tuhan. Bisa tuh, penting gak ada duit. Padahal duit itu hanya sarana aja. Kalau Allah hapuskan duit itu tak guna, tak ngapa? Karena satu saat lagi pasti tak akan ada lagi duit, alat tukar itu pakai duit. Pasti satu saat. Dia hanya sarana aja. Karena kita nganggap itu paling besar, akhirnya masuklah kebesaran duit itu. Betul Pak, sekarang untuk jadi bupati berapa modal? Berapa miliar Pak? 5 M. Akhirnya sibuk lah tu kan. Dah tu penjara. Ya Allah. Coba tengok Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi bupati, jadi presiden. Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz tu Khalifah Khulafaur Rasyidin tu kan ada 4. Kata ulama masuklah 1. Umar bin Abdul Aziz.
Tak tergoda sama duit. Masya Allah. Datang anaknya urusan negara atau urusan keluarga. Urusan negara. Matikan lampu kata dia. Awak mobil dinas bawa pergi pengajian. Padahal mobil dinas untuk ke kantor. Tapi tidak dong, saya mobil pribadi saya bawa. Kecuali kajian subuh kadang. Kena langsung ke kantor. Harus ada tuh bawa ke kantor absen. Ini mobil dinas bawa ke pengajian. Saya tak nyinggung ustaz no. Kecuali ustaz tu memang dinasnya pengajian. Ini mobil dinas ustaz untuk pengajian. Nah, tak apa-apa lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Karena kita paham sesuatu yang kita sebut itu besar, maka dia masuk. Maka tak ada yang lebih besar adalah Allah. Kenapa Allah katakan dengan berzikir membuat hati kita tenang? Karena segala kebesaran itu hanya Allah. Ketika kita menyebut Allah belum masuk kebesarannya, maka belumlah dapat lagi tenang. Coba kita sakit. Pas sakit langsung tak ada duit. Pusing malah kita kan? Masuk rumah sakit, tak ada duit. Tapi pas ada duit, santainya kita. Tapi bisa tak ada duit, tak ada duit, tenang aja. Akhirnya tak sakit-sakit, Pak. Atau diuji dengan sakit, tak bersandar dengan duit. Sandar aja sama Allah. Saking enaknya sakit, sebut terus nama Allah. Ternyata kata ulama, Allah suka kalau ada orang sakit, diujinya, dia semakin nyebut nama Allah, ditambah Allah sakit lagi. Makin senang Allah Ta'ala dia nyebut tuh. Subhanallah, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah sakitkan lagi dia. Kenapa? Karena Allah suka dengan sakitnya. Karena dia sering nyebut nama Allah. Untuk apa? Untuk mengugur-gugurkan dosanya. Mati dia, habis semua dosanya. Tapi kalau dia sakit, bila laku sehat ya Tuhan. Dah. Oh. Zikir nyebut. Pertanyaannya, bisakah zikir mendatangkan ketenangan? Bisa. Asalkan yang kita sebut itu kita tahu. Seperti mana kenalnya kita terhadap duit. Jujur aja lah. Hasil penelitian, yang paling banyak disebut orang, yang paling banyak diucap orang, hari ini di ujung dunia barat sampai ke timur, minal masyriq wal maghrib, adalah uang. Money, fulus, can, cuan, apa lagi? Piti, doku, pokoknya itulah. Bisa kita zikirkan sehari itu aja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur. Betul tak Pak? Sekarang, seberapa besar perintah zikir itu? Perintah agama ini yang pertama kali zikir. Bukan sholat. Perintah pertama sekali itu zikir. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kalimat apa? Kalimat zikir kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Abdalu zikri la ilaha illallah. Yang mengantarkan zikir kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah salawat. Mana salawatnya? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Nabi SAW yang Allah perintahkan pertama sekali ayat pertama turun adalah ayat zikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Saya tanya, siapa nama Tuhan yang menciptakan, Bu? Bu, nama Tuhan yang menciptakan siapa? Siapa, Bu? Ibu kok nggak jawab? Siapa, Kak? Saya nanya satu, siapa Pak? Siapa nama Tuhan yang menciptakan kita siapa? Setengah aja saya supaya ibu dapat pahala menyebut Allah tuh. Ini ndak yang di atas. Yang di atas tuh loteng. Nyebut nama Allah aja payah. Macam mana nanti kalau pas nyawa kita dicabut? Nyebut duit bisa, nyebut nama Allah payah. Pas nyebut datang malaikat Israel nyabut nyawa kita. Duit kacau. Yang paling parah tuh yang, maaf nih, ada kisah nih. Kerjanya stokar oplet. Kerjanya tiap hari dulu nyebut tegarang. Sekarang untung oplet dah kurang lah. Rupa pas mati rumah sakit umum daerah Provinsi Riau tahun 93 tuh saya ingat. Apa kata dokter tuh? Tadi si anu tuh matinya nyebut tangkerang katanya. Pak, pergi kita ke bandara. Ada
pramuniaga yang menawarkan oleh-oleh lempuk durian. Kan ada tuh kan. Bapak, Ibu, oleh-olehnya. Dia digaji 2 juta, Pak. Untuk nyebut itu sebulan. Sebulan gajinya 2.400.000 UMR, ya kan? Kerja pakai rok sepan, tegak di bandara, setiap orang lewat, Bapak Ibu oleh-olehnya. Bapak Ibu oleh-olehnya. Mau beli mau tidak orang itu aja cakapnya. Bapak Ibu oleh-olehnya. Bapak Ibu oleh-olehnya. Selesai jam 12 istirahat, dia makan siang, solat, dia habis solat lagi. Bapak Ibu oleh-olehnya. Bapak Ibu oleh-olehnya. Bapak Ibu oleh-olehnya. Walaupun orang tak beli, kira-kira berapa banyak cakapnya sampai petang tu? 8 jam dia bercakap untuk nyebut cuma Bapak Ibu oleh-olehnya, Bapak Ibu oleh-olehnya. Berapa banyak cakap itu? Ngapa tak dia bilang La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ada tak kayak gitu kita ya? Bisa tak kayak gitu? Jawab aja lah insya Allah. Ini pembuka kaji untuk membahas kitab Tazkiyatun Nafs besok ni, Bu. Jadi yang membersihkan hati kita ni memang hanya zikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, lalu dengan menyebut tu ingat kepada Allah, dengan ingat tu kita paham, mengetahui tentang kebesaran Allah, dengan paham tentang kebesaran Allah, tunduklah kita kepada zat Allah, selesai. Makanya kata Nabi, Abdul zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kenapa? Menafikan semua yang ada. Yang ada ni tak ada ni, kecuali Allah. Kalau sudah tak ada yang ada, sakit tu tak ada, kecuali kena Allah yang kasih sakit. Kaya tu tak ada, kecuali kena Allah kasih kaya. Miskin ni sebenarnya tak ada, kena Allah yang cukupkan. Ini ni tak ada, ini cuma main-mainan Allah dan uji untuk kita. Udah balik sama Allah, tenang tak kira-kira? Ini kena Allah aja ni, tenang tak Pak? Kalau belum tenang juga, itu belum berarti belum paham makna dari apa yang dia ucap. Sama, Bu sakit santai lah ni duit langsung tenang dah tu. Ya kan? Mau jadi bupati, ni 2 triliun. Tenang dah tu, menang aku ni kata dah. Lupa kalah, masuk rumah sakit umum, rumah sakit jiwa tapi masuk. Pakai kolor lari siang malam. Apa kata kawan? Hati-hati 2024. Caleg banyak. Kalau tak lulus hati-hati. Penuh rumah sakit jiwa, Pak. Ya, Mas. Dah sampai sini aja lah. Membuka kaji baru. Maka bagaimana caranya? Sebut Allah, kenali yang kita sebut, karena dia menciptakan, lalu dia yang mengajarkan. Al-Alaq ayat 1-5 itu dulu pembuka ilmunya. Sebut namanya, dia yang menciptakan kita, dia mengajarkan ilmu, dia yang maha mulia. Apa ilmu yang dia ajarkan pertama? Sebut namanya. Makanya bayi yang baru lahir diajarkan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peka juga ada lagi. Siang dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peka juga lagi. Datang malaikat. Matilah kau. Panggil Allah Ta'ala. Apa panggilannya? Tidak ada panggil ya Tuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil apa? Terserah Allah Ta'ala mau panggil. Entah kanan, entah kiri, entah mau ke belakang. Macam mana mau pulang sama Allah? Panggilan Allah aja dia tak kena. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, induk kehidupan kita beramal agar kita tetap hidup. Jadi kita hidup setelah mati itu kan kehidupan. Ada orang yang hidup sebelum dia mati dan dia hidup terus. Maka itulah dia orang-orang berzikir. InsyaAllah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa padilah zikir? Padilahnya Bu, banyak kali lah. Kalau dalam kitabnya, besok aja lah kita bahas padilahnya. Pokoknya lisan yang berzikir tu Allah senang sekali. Seluruh langit, bumi, semua beserta isinya berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua apa yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua bertasbih. Ya kan? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya kan? Banyak ayat-ayatnya. Banyak. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna. Itu juga ayat-ayat zikir.
Tapi perintah Allah Ta'ala yang paling banyak Allah suruh kita berbuat, yang tak pakai waktu siang malam, yang hanya ikuti selama hayat dan di kandung badan itu adalah zikir. Karena Allah katakan banyak. Bizikrillahi kathiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah, sebut nama Allah. Sebutnya 2 kali kan? Uzkurullah, ingatlah Allah, sebut nama Allah. Dzikran katsira, sebutlah sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau banyak kita menyebut, pasti akan hadir kenal, akan hadir kecintaan, akan hadir kebesaran. Karena hari ini yang paling banyak disebut orang duit, maka duit hadirlah kebesaran yang bagi kehidupan manusia. Betul atau betul? Supaya hadir kebesaran Allah, maka sebutlah Allah siang dan malam, pagi dan petang, sebanyak-banyaknya. Adakah Allah membatasi zikir? Tak ada. Solat ada batasan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Apa? Tegakkan, sesungguhnya solat itu diwajibkan bagi orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau zikir kapan? Zikran kasir. 1. Nanti kita sampai situ. Untuk tahap pertama minimalnya 3 zikir dulu. Ini minimal nih Pak. Zikir anak TK. TK dalam ilmu zikir. Ustadz bersanad, zikirnya bersanad. 3 sanad saya. Dah itu aja lah. Tak usah saya sebut. 3 sanad zikir saya. Jalurnya sini. Sampai Salman Al-Farisi, Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW. Sanadnya. Ada ijazahnya. Dari yang jalur ini 1, jalur ini 1. Saya sebutlah. 1 jalur Naqsabandi Al-Khalidi. 1 jalur At-Tijani. 1 lagi jalur Khalwati. Saat ini saya memfokus kepada Khalwatiyah. Sebenarnya tak ada nama. Cuma ngaji tauhid gitu aja. Fokus kepada solawat aja. Solawat aja dulu. Ya tergantung mana enaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang banyak kita sebut itu akan menghadirkan kepahaman, dan kalau kita paham, tahu betul kita pentingnya, kalau tahu pentingnya pasti dia akan menghadirkan kenikmatan. Kalau sudah nikmat pasti tenang. Tenang letaknya di hati atau di kepala? Di sini atau di sini? Di sini kan? Nah, maka biarlah segala sesuatu itu ada di tangan. Masukkan yang ke sini nih Allah, hadirkan dia, nanti akan tenang di sini. Maka sebagai penutup kaji, pemula kaji kita ini, penutup kaji pemula ini, Bapak Ibu, saya ijazahkan 3 zikir. Mau? Dan Bapak Ibu sudah hafal. Cuma mau ndak mengistimrorkannya. 1, kesadaran bahwa kita sayang sama diri kita. Maka zikir tadi adalah nyebut itu untuk sadar. Sadar itu untuk tahu. Untuk tahu itu supaya sayang. Apa tanda ibu bapak sayang sama bapak ibu sendiri? Sebelum komat nih, saya tanya nih. Apa tanda bapak ibu sayang sama diri bapak ibu sendiri? Saya pendapat 100.000. Kalau Bang Haji saya jawab lagi. Bu, apa tanda ibu sayang sama diri ibu sendiri? 100.000. Lalu beribadah. Salah mas. Ibu, apa tanda ibu sayang dengan diri ibu sendiri? Kakak sayang sama diri kakak, tak tahu kakak tanda sayang? 100.000. Kurangi 50.000 apa? Apa pak tanda? Apa tanda kita sayang sama diri kita sendiri? Masukkan lah, tak tahu. Saya naikkan $100. Apa tanda kita sayang dengan diri kita sendiri? 1, 2, 3. Tak ada yang lulus. Mau lulus? Kita sambung kaji berikutnya. Mau dijawab malam nih? Tanda sayang sama diri sendiri, tak mau masuk neraka. Karena kita mikir tanda sayang sendiri, badan sehat, dirawat. Kita ini takkan sehat-sehat terus, takkan bisa dirawat terus. Kita ini tanda sayang jangan masuk neraka. Macam mana cara tak masuk neraka? Minta ampun kepada Allah. Apa zikirnya?
berapa kali ibu baca istighfar sehari? Bisa 1000? Serius nih, serius. 100 saja lalu, 100. Ya, 100 pagi, 100 petang. Kata Nabi, man lazimal istighfar. Siapa yang lazim istighfar, ja'alallahu lahu likulli dikin makhraja. Setiap susahnya akan Allah beri ketenangan. Sekesempitan akan beli jalan. Wala kulli hamin faraja, wali kulli hamin faraja. Siapa yang gundah gulana akan diberikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang susah rezekinya akan Allah beri dari jalan yang tak sangka-sangka. Berapa banyak? Lazimkan. Nabi yang tak ada dosa 70 kali lebih. 70 kali lebih itu berapa? Kata Syekh Jalaluddin, bisa jadi 70.000. Kan lebih dari 70 kali. Kita berapa kali, Bu? Ada 100 hari ini, Bu. Tanda sayang. Astagfirullah. Salah cakap aku, ya Allah. Masuk neraka di mulut aku. Tanda sayang sama mata. Jangan tengok bini orang. Astagfirullahalazim. Sekali tengok ni tak. Astagfirullahalazim. Kacau. Tanda sayang dengan telinganya. Jangan dengar gosip. Astagfirullahalazim. Izin ya Pak, Bu. Izin ya ngapa? Telinga saya lagi sayang ya. Tanda hati ni, tayang dengan hati, tak sakit hati, senang dengan orang lain. Masya Allah, astagfirullah. Kalau salah silap, astagfirullah. Itu tanda sayang sama diri. Itulah Nabi Adam tu zikirnya 40 tahun kena menyesal, sayang sama diri supaya tak setelakah, istighfar zikirnya. Yang kedua, tanda sayang Nabi Muhammad, apa zikirnya, Bu? Ini tak ada hadiah. Apa zikirnya? Solawat. Berapa banyak? Pak, kita ni tak ada yang tak salah. Yang bertuah tu cuma Nabi Muhammad. Kalau bahasa Melayu tuah. Kita ni bisa selamat masuk surga tu cuman bisa numpang tuahnya Nabi Muhammad. Itulah sapaan. Masa cuman 10 kali berselawat langsung nak minta tuah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kasih aku syafaat ya Rasulullah. Sedap kali pula. Berapa banyak salawat, Bu? Kata Nabi kasih berita gembira pula. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salat sama aku 10 kali, 1 kali, sama dia diselawati Allah 10 kali. Berarti 1 selawat itu bisa mewakili zikir yang lain 10. Begitu sayangnya Allah sama Nabi, lalu kita nyebut 1, Allah kasih 10. Kalau kita nyebut 100, berapa Allah kasih? 1000. Rahmat Allah. Kalau kita nyebut 1000, berapa, Bu? Bisa 1000 sehari selawat. Makanya kalau dalam kitab adab zikir itu kan, istighfar 100, selawat 10, tahlil 100. Itu cuma, kenapa 10? Yang 10 salawat ni dah sama tahlil 100. Dah. Terakhir. Zikir sayang sama Allah. Tanda kita beramal hanya untuk Allah. Tanda kita ilallah. 1 aja zikirnya cuma. La ilaha illallah. Maka afdal zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Di mana letak kalimat subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, kalimat tahmid, kalimat tawakal, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tawakal. Di mana letaknya? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan Pak. Mana yang lebih utama, beristighfarkah atau berislawat? Kalau Bapak tanya dengan saya, mana lebih utama? Kalau disuruh memilih, berselawat. Karena di dalam selawat sudah mengandung istighfar. Kenapa? Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah berselawat kepadanya, kepada kita. Artinya apa? Berselawat Allah kepada kita itu mengampuni kita, merahmati kita, menyayangi kita. Tapi jangan diadu-adu. Aku zikirnya selawat aja, aku zikirnya istighfar aja, jangan diadu-adu. Karena semua zikir itu baik. Makanya lengkapkan istighfar juga untuk diri, selawat untuk jalan syafaat, tanda kita sayang sama diri kita juga, Pak. Tapi kalau boleh memilih 1 aja, selawat aja lah. Kalau milih 1 aja. Tapi kalau memilih 1 juga dari semua itu, tahlil aja lah. Tapi syarat untuk bertahlil, ada syarat. Jangan langsung.
Mesti ada syarat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk kebesaran kalimat zikir itu, tapi kita tak lewat sapaan Nabi, nanti akan jadi apa, Bu? Lupa kita menafikan, akhirnya jadi besar sendiri. Banyak orang yang berzikir tahlil, kemudian zikir tahlilnya mengantarkan tidak kepada inti tauhid, tapi inti keahadan sifat dia dari sifatnya besar. Akhirnya sombong dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi 3 zikir ini tak boleh diadu, harus tetap seimbang. Istighfar, selawat, tahlil, atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Semoga zikir kita menghadirkan ketenangan dan zikir kita menghadirkan amal terbaik. Karena tak ada amal yang terbaik dari seluruh amal-amal kita kecuali diantarkan dengan zikir kepada Allah. Baik itu jihad, baik itu sedekah, baik itu puasa, yang terbaik itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dengan amalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maka setiap akhir dari salat jangan pernah tinggalkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.